istri izaroha kepada sarungnya atau kainnya, roknya begitu ya. Kalau zaman dulu ya izar hanya kain seperti sarung begitu ya. Summa sya'nuka bi'a'laha. Lalu urusanmu itu di atasnya sarung. Artinya yang boleh ya di atas pusernya itu ya. Kalau di kitab Safinah kan apa? Ya juzul istimta ya bima siwa bainas surah warubah. Intinya yang tidak boleh kan antara pusar sampai lutut. Tidak boleh istimta dengan itu. Intinya di atasnya sudah. Ini kalau di hadisnya tsumma sya'nuka bi'a'laha. Biarkan istri itu mengikat kainnya dulu yang kuat, baru selain area itu boleh gitu ya. Wa hadatsani an Malik an Rabi'ah bin Abdurrahman an Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat mutaji'atan. Istri Nabi Siti Aisyah itu berbaring ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi saubin wahidin, di dalam satu selimut. Wa innaha, dan sesungguhnya Siti Aisyah kot wasabat, itu tiba-tiba melompat meninggalkan Nabi, pergi daripada Nabi. Wasabat itu ya, melompat, wasbatan syadidatan, melompat dengan keras. Maksudnya melompatnya itu ya mendadak seketika gitu ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi berkata kepada Siti Aisyah, "Malaki, ada apa denganmu?" gitu ya. "Kamu kenapa?" begitu. "La'allaki nafisti," atau barangkali kamu sedang haid. Yakni al-haidot ya. Nafisti itu haid ya maknanya ya. Faqalat, maka kata Siti Aisyah, "Na'am, iya, saya sedang haid." Qala, maka kata Nabi, "Suddi ala nafsiki izaroki." Kencangkan atau ikatlah atas diri kamu izaroki, sarungmu, kainmu. Suma'udi, lalu kembalilah kamu ila madja'iki, kepada tempat tidurmu, tempat berbaringmu. Wa hadatsani an Malik an Nafi' anna Ubaidullah bin Abdullah bin Umar arsala, mengutus ila Aisyata, kepada Siti Aisyah. Yas'aluha, bertanya kepada Siti Aisyah. Hal yubashiru rajul, apakah boleh bersentuhan seorang lelaki imra'atahu, kepada istrinya, wa hiya haidun, sedangkan istri keadaannya sedang haid. Faqalat, maka kata Siti Aisyah, li tasudda izarha, hendaknya istri itu mengencangkan, menguatkan, mengikat izarha, kepada izarnya, ala asfaliha, atas bagian bawah tubuhnya. Tsumma yubashiruha, kemudian suami boleh menyentuhnya insya'a, jika suaminya mau. Wa hadatsani an Malik annahu, bahwasanya keadaan balaghahu, sampai kepada Imam Malik, anna Salim bin Abdullah, bahwa Salim bin Abdullah bin Umar, ini cucunya. Salim itu siapa? Salim itu cucunya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi Salim Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Wa Sulaiman bin Yasar suila, keduanya ditanya, anil haidi, tentang wanita yang haid. Hal yusibuha, apakah boleh menjimaknya? Zaujuha, suaminya ya. Yusibu itu menjimak ya. Meskipun makna asoba yusibu itu artinya menimpa. Kayak musibah, asoba yusibu, musibah itu kan menimpa artinya ya. Atau asoba itu bisa maknanya betul. Ya, asoba yusibu itu maknanya tepat atau betul juga bisa. Tapi di sini kinayah ya, maknanya apa? Menjimaknya. Apakah yusibuha, menjimaknya, zaujuha, suaminya, idza ra'ati tuhra, jika sudah melihat suci, artinya sudah enggak ada darah haidnya. Qabla an taktasila, sebelum istrinya mandi besar, ya, sebelum istrinya mandi haid. Faqala la, tidak boleh fatwanya ini. Hatta taktasila, sehingga mandi dulu si istri.
Babu tuhril haidi, bab bersesucinya orang yang haid. Hadatsani Yahya an Malik an Alqamah bin Abi Alqamah an ummihi maulati Aisyah ummil mukminin annaha qalat kana ada nisa'u para wanita ya ba'asna itu mengutus orang, ya, jadi menyuruh orang ila Aisyata untuk menjumpai Siti Aisyah ummil mukminin bidarajah. Darajah itu kantong perhiasan atau wadah kotak perhiasan. Fiha di dalamnya itu al-kursuf. Ya, al-kursuf itu kayak kain gitu ya, secarik kain. Fihi as-sufratu, ya, di situ itu ada warna kuning. Min damil haidoti, dari darah haid. Yas'alnaha anis sholah, yang bermaksud mengirim sampel gitu ya, kalau bahasa kitanya apa? Ada darah di kain. Darahnya itu ditaruh di kain, ya. Terus ditanyakan ke Siti Aisyah, bagaimana hukumnya kalau wanita itu masih ada darahnya warnanya seperti ini, kuning begini. Apakah dia boleh sholat kalau warnanya seperti ini? Fataqulu lahunna, maka Siti Aisyah kepada utusan tadi, para wanita tadi, tak jalan, jangan tergesa. Taroinal qostal baydo, sehingga kalian melihat kosotal warnanya sudah menjadi putih. Ya, turidu bidzalika atuhra minal haidah, maknanya sudah tidak keluar darah sama sekali. Artinya ketika kain itu dioleskan ke varinnya, misalnya begitu ya, untuk mengambil sampel apakah masih keluar darah atau tisu begitu ya. Kalau sudah bersih nggak ada darah sama sekali, putih ya, artinya yaitu sudah boleh sholat. Tapi kalau masih ada darah warna kuning itu masih belum boleh sholat. Wa hadatsani an Malik an Abdullah bin Abi Bakrin an ammatihi an ibnati Zaid bin Sabit annahu balaghaha, bahwasanya keadaan balaghaha sampai kepada beliau, putrinya Zaid bin Sabit, anna nisaan, bahwasanya para wanita, kun adanya mereka, yad'una bil masabih, mereka meminta untuk dibawakan misbah, lentera, lampu tempel. Masabih apa? Lentera, lampu tempel ya. Cempluk bahasa Jawanya. Min jaufil laili, di tengah malam. Yang durna, supaya mereka melihat ila tuhri, kepada bersihnya darahnya masih keluar atau tidak. Jadi kalau sekarang ada senter, ada lampu sudah lengkap, jadi mudah. Kalau zaman dulu minta lampu tempel buat penerangan ya. Fakana ta'ibu dalika, maka adanya itu ta'ibu, ya, mengejek dalika hal itu alaihina, kepada para wanita. Watakulu, dan berkata, maka nisa yasna'na hadza, kenapa para wanita melakukan demikian? Wasu'ila, lalu ditanya siapa Malik anil haidi, tentang wanita haid. Tathuru, dia suci, dia sudah enggak keluar darah. Fala tajidu ma'an, tapi tidak mendapatkan air. Hal tatayamamu, apakah dia bertayamum? Qala, kata Imam Malik, na'am, ya bertayamum. Ya, litatayamam, hendaknya dia tayamum. Fa inna mislaha, karena sesungguhnya perumpamaan wanita haid, mislul junub, itu seperti perumpamaan orang yang junub. Idalam yajid ma'an, kalau tidak mendapatkan air, tayammama, maka dia bertayamum. Babu jami'il haidah. Hadatsani Yahya an Malik annahu balaghahu, bahwasanya sampai kepada beliau Imam Malik, Imam Yahya, anna Aisyah, bahwa Siti Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, fil mar'ati, kepada seorang wanita al-hamili, yang hamil, tarodama, tapi dia melihat darah, annaha, bahwa wanita tada'us sholah, dia meninggalkan sholat, tidak sholat. Wahadasani, karena hamil itu biasanya kan gak haid ya. Terus misalnya ada kasus wanita itu hamil kok ngelihat darah ya, berarti gimana, sholat atau tidak? Dikatakan oleh Imam Malik gak usah sholat. Wahadasani an Malik annahu sa'ala, bahwa beliau bertanya Ibnu Syihab, anil mar'atil hamili, tentang wanita yang hamil, tarodama, dan melihat darah. Qala takufu anis sholat, dia menahan diri dari sholat. Qala Yahya qala Malik wa dzalikal amru indana, tapi perkara itu di sisi kita, di sisi mazhabnya Imam Malik.
Wa hadatsani an Malik an Hisham bin Urwa an Nabihi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Saya waktu itu dahulu menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun, sedangkan saya keadaan saya itu sedang haid. Wa hadatsani an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Fatimah bintil Munzir bin Zubair an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq annaha qalat sa'alat imra'atun, bertanya seorang wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana. Ara'aita itu maknanya akhbirni, bukan ara'aita apakah kamu melihat, tidak ya. Ara'aita maknanya akhbirni, beritahu saya. Kalau kepada orang banyak ya ara'aitum. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in, gitu ya misalnya di Quran. Ya, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita ai akhbirni, beritahu saya. Ihdana, ada apabila salah satu daripada kita idza asaba saubahadam, apabila bajunya terkena darah, minal haidoti, bajunya terkena darah haid, kaifa tasna'u fihi, bagaimana yang harus dilakukan wanita terhadap baju itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba sauba ihdakunna, jika darah haid menimpa mengenai baju salah satu dari kalian, minal haidoti, dari darah haid, fal takrishu, ya, fal takrishu. Apa makna takridhu? Ya, ada yang mengatakan takrisu, ada yang mengatakan takridu, dipotong. Ya, dipotong, digunting. Ya, digunting. Summal tandahu bil ma, lalu mencipratinya dengan air. Summal tusalli fiha, lalu dia sholat di fihi, di air itu tadi. Apa di pakaian itu tadi ya. Babun fil mustahadah, bab istihadah. Hadatsani Yahya an Malik an Hisham bin Urwa an Nabi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Fatimah bintu Abi Hubaysh ya Rasulullah inilah adhuru, sungguh saya tidak suci. Afa ada ussolata, apakah saya meninggalkan sholat? Faqala laha, maka berkatalah kepada wanita tadi, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna madzalika irkun, ya, sesungguhnya demikian itu adalah irkun, ya. Irkun itu seperti urat saraf, bagian dari dalam, begitu ya, atau pembuluh darah. Walaysat bil haidah, itu bukan haid. Faida akbalatil haidah, kalau apabila datang apa haid, fatruki sholah, maka tinggalkan sholat. Faida dahaba qadruha, maka jika telah pergi qadruha, kadarnya haid. Kadarnya haid kalau madzhab Syafi'i berapa? 15 hari. Fausilid dama, maka cucilah darahnya, antu dari kamu, wasoli, dan sholatlah. Wa hadatsani an Malik an Nafi' an Sulaiman bin Yasar an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan, bahwa seorang wanita kanat ada tuhrakud dima'a, mengalirkan darah, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masanya Rasulullah. Fastaftat, maka dia minta fatwa laha kepada untuk wanita itu. Siapa? Ummu Salamah. Rasulullah meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala litandur, kata Rasulullah fatwanya begini, litandur, hendaknya wanita tadi melihat, ila adari layali wal ayam, kepada jumlahnya hitungan siang dan malamnya, allati kana tahiduhuna, yang dia haid, minasyahri, dari 1 bulan, qabla an yusibaha, sebelum menimpanya, alladhi asobaha, yang menimpanya dia saat ini. Faltatruki sholata, maka hendaknya dia meninggalkan sholat, qadrodalika, ukuran dia haidnya berapa? Kalau Imam Syafi'i 15 hari minasyahri. Faida khallafat dalika, kalau sudah meninggalkan, menyisakan dalika, kepada sisa bulan tadi, fal taktasil, silahkan dia mandi, summa litas tasfir bisaubin, lalu dia menyumbat, ya, menutupi, ya, bisaubin, bajunya ditutupi dengan pembalut kalau sekarang, kalau dulu pakai kain. Summal tusolli, lalu silahkan dia sholat. Artinya kalau haid itu jumlah harinya 15 maksimal, ya. Berarti yang di atas 15 hari ya dia tetap sholat,
ya, tapi ya tadi dia pakai pembalut. Wa hadatsani an Malik an Hisham bin Urwah an Abihi an Zainab binti Abi Salamah annaha ra'at bahwasanya ia melihat Zainab binta Jahsin allati kana tahta Abdurrahman bin Auf yang saat itu di bawah ya menjadi istrinya Abdurrahman bin Auf ya kana tustahadu itu haid apa istihadhah fakana tagtasilu maka beliau ketika istihadhah beliau mandi waktu soli dan sholat. Wa hadatsani an Malik an Sumayyin Maula Abi Bakrin bin Abdurrahman anal Go' bin Hakim wa Zaid bin Aslam arsalahu mengutusnya ila Sa'id kepada Sa'id bin Musayyab yasaluhu bertanya kepadanya kaifa tagtasilu bagaimana mandinya al mustahadatu wanita yang istihadah. Faqala tagtasilu maka kata Sa'id bin Musayyab faqala tagtasilu dia mandi min tuhrin dari suci ila tuhrin ke suci yang lain. Wa tatawaddo dan dia berwudu likulli sholatin bagi setiap sholatnya. Fa in ghalabah dam kalau dia dikalahkan oleh darah, maksudnya darahnya mengalir, menetes, istasfarat maka dia menambal, menutupi kemaluannya dengan kain atau pembalut. Wa hadatsani an Malik an Hisham bin Urwa an Nabihi annahu qala laisa 'alal mustahadhah. Tidak wajib bagi orang mustahadhah illa an taghtasila kecuali dia mandi ghuslan wahidan satu kali mandi. Sumata tawaddo lalu berwudu ba'da dzalika setelah mandi tadi di kulli sholatin setiap sholat harus wudu, enggak boleh wudunya sambung dari zuhur ke asar. Tapi kalau mandinya tetap satu kali gitu ya. Qala Yahya qala Malik al-amru indana adapun perkaranya menurut kami anal mustahadota bahwasanya wanita istihadhah idza salat kalau dia salat anali zaujiha bahwa bagi suaminya an yusibaha boleh menjimaknya begitu. Wa kadzalika nufasa begitu juga wanita nifas boleh enggak dijimak? Boleh. Idza balagot aqsa ma yumsikun nisa adamu. Jika sudah mencapai puncaknya batas yang wanita tadi ditahan oleh darah. Kalau mazhab Syafi'i berapa? 60 hari kalau apa? Kalau nifas. Artinya kalau sudah 70 hari kok masih keluar darah, berarti dihitung sudah selesai itu sebenarnya. Nah, itu boleh nggak dijimak? Boleh nggak sholat? Sholat, sudah sholat itu. Ya, berarti kalau boleh sholat berarti boleh dijimak begitu. Fa'in ra'atid dama ba'da dzalika kalau masih melihat darah setelah masa yang paling akhir, masa yang sudah paling lama ya, waktu temponya. Fa'innahu yusibuha maka si suami boleh menjimaknya zaujuha ya, suaminya. Wa innama hiya bimanzilatil mustahadhah maka itu kedudukannya seperti kedudukan istihadhah. Qala Yahya qala Malik al-amru indana perkaranya menurut kami fil mustahadhati dalam istihadhah ala hadis Hisham menurut hadisnya Hisham bin Urwah an abihi wa huwa ahabbu masami itulah yang paling saya senangi yang saya dengar masami itu ilayya fi dalika dalam hal itu. Babu maja'a fi baulis sobi bab apa-apa yang datang tentang kencingnya anak kecil bayi ya sobi itu masih bayi. Hadatsani Yahya an Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat Utia didatangkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyin dengan seorang bayi. Fabala maka kencing ala saubihi bayi itu kan zaman dulu nggak ada popok pempes ya seperti sekarang ya kain biasa ya kencing namanya nggak bisa dihilangin nggak bisa tahan ya. Fada'a maka meminta da'a di sini memanggil maksudnya memanggil itu meminta tolong ambilkan gitu ya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimain maka Rasulullah meminta didatangkan air. Fa'adba'ahu maka mengikutkan air iyahu kepada kencingnya tadi, maksudnya dibersihkan tadi ya, bajunya yang dikotori tadi dengan kencing bayi tadi. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Ubaid bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ummi Qais binti Mihsan. Annaha bahwasanya Ummu Qais atat ya membawa bi ibnin seorang anak laha miliknya sogirin yang masih kecil. Lam yakuli ta'ama belum makan makanan, masih menyusu saja, masih ASI. Membawa datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu maka mendudukkan bayi tadi fi hijrihi di pangkuan Nabi. Fabala lalu kencing ini bayi ala sobi di atas baju Nabi. Fada maka memanggil atau meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimain dengan air, fanadhahu lalu diciprat-cipratkan air tadi kepada kencing ini
walam yaksilu. Ini yang namanya kalau di mazhab Syafi'i apa? Najis mukhafafah ya. Yaitu apa? Baulus sabilati lam yat'am ghairul laban walam yablughil haul. Itu bayi yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa kecuali apa? Kecuali susu saja, susu ibunya ya. Babu maja'a fil bauli qa'iman wa ghairihi, bab yang datang tentang kencing dalam keadaan berdiri. Boleh tidak sih kencing berdiri itu? Wa ghairihi dan lain-lain. Hadatsani Yahya an Malik an Yahya bin Sa'id annahu qol. Dakhala masuk Arabiyun seorang badui al masjidah ke masjid. Fakasyafa an farjihi, badui enggak tahu ilmu ya, orang-orang ngawur ya. Fakasyafa an farjihi, di depan umum itu di masjid ya. Buka sarungnya, kencing. Liabula untuk kencing. Fasohan nasu, maka orang-orang teriak, jangan kencing. Bihi hatta ala sot, sampai suara keras. Apa heboh suara orang-orang di masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utrukuhu biharin, tinggalin aja. Fataroku, maka sahabat meninggalkannya. Fabala, terus dia kencing. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidanu bin min ma'in, lalu Nabi ya memerintahkan untuk membawa seember air. Danub itu apa? Ember ya. Minta ember air. Fasubba ala dalikal makan, dituangkan, digambior ya, diguyur di tempat yang dikencingi tadi ya. Subba itu dituangkan ya, diguyur, disiram ya, ala dalikal makan di tempat tadi ya. Wa hadatsani an Malik an Abdullah bin Dinar annahu qol ra'aitu Abdullah bin Umar yabulu qa'iman. Saya pernah melihat ya, sahabat Abdullah bin Umar kencingnya berdiri. Qala Yahya, maka berkata Imam Yahya Al-Laitsi, wa su'ila Malik, maka ditanya Imam Malik an ghuslil farji minal baul, tentang membasuh farji dari kencing wal qaiti dan buang air besar. Hal ja'a fihi asarun, apakah datang asar dari Nabi? Faqala balaghani, sampai kabar kepadaku, anna ba'du man madha, bahwa sebagian orang masa lalu kanu yatawaddauna minal ghaid, beliau berwudu ya dari buang air besar. Wa ana uhibbu, dan saya pun senang, an aksilal farja, untuk saya membasuh farji, minal baul, dari kencing. Babu maja'a fi siwak. Hadatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab an Ibnu Sayyak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Jum'atin, dalam sebuah hari Jumat, minal Juma'i, daripada banyak hari Jumat, sekian hari Jumat, beberapa hari Jumat, pada satu kali kesempatan Jumat beliau berkata, ya ma'syarul muslimin, wahai segenap umat Islam, inna hada yaumun, sesungguhnya hari Jumat ini adalah ja'alahullahu idan, Allah jadikan ini hari Jumat adalah hari raya. Faqtasilu, maka mandilah. Wa man kana indahu tibun, dan barang siapa di sisinya memiliki minyak wangi, fala yadurhu, maka tidak membahayakannya, tidak masalah untuk dia, an yamassa, untuk menyentuh minhu, dari minyak wanginya. Wa alaikum, dan senantiasalah kalian ilzamu, alaikum kan isim fi'il amr, maknanya apa? Ilzamu, senantiasakan kalian bisiwak. Wa hadatsani an Malik an Abi Zinah anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laula, andai saja tidak, an asyuqa, aku memberatkan ya, ala ummati, atas umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah annahu qala, laula an yasyqa ala ummatihi, andai saja Nabi tidak memberatkan atas umatnya, la amarahum, pasti Nabi memerintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak, ma'akul liwuduin, bersama setiap kali wudu. Kitabus sholat, kitab sholat. Babu maja'a fin nida lis sholat, bab apa-apa yang datang di dalam panggilan untuk sholat, yaitu azan. Hadatsani Yahya an Malik an Yahya bin Sa'id annahu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad arada, sungguh Nabi itu ingin, qad arada ya, sungguh ingin, an yatakhidha, untuk menjadikan, khosabata, ini sebuah batang kayu, dua batang kayu, yudrobu, yang dipukul, bihima, dengan dua batang kayu, liyajtami an-nasu, supaya berkumpul para manusia, lis sholati, untuk sholat. Kayak kentongan ya, kalau bahasa kitanya apa? Kayak kentongan. Di sini di sarahnya ini ya. Qala Ibnu Abdul Bar,
Ya, rawa qissata Abdullah bin Zaid hadhihi fi batil adan jama'a minas sahaba bi alfadin mukhtalifah. Jadi pada awalnya itu meriwayatkan Abdullah bin Zaid itu beberapa kisah di dalam permulaan asal usul adzan. Ya, sekelompok sahabat bi alfadin mukhtalifatin, lafadznya itu macam-macam. Wa ma'anin mutaqaribatin, dan maknanya tapi mendekati, mirip-mirip. Wal asanid fi dzalika mutawatirah, dan isnadnya itu mutawatir. Wa qala al-Hafidz Ibn Hajar, maka berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, qad istaskala isbatu hukmil adzan bi ru'ya Abdullah bin Zaid. Sungguh dianggap rumit ya penetapan hukum adzan dengan sebab mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Kenapa? Li'anna ru'ya ghairal anbiya la yambani alaiha hukmun syar'i. Karena mimpi selain nabi tidak terbentuk hukum syariat berdasarkan mimpi tersebut. Ya, wa ujiba, maka dijawab. Bihtimalah muqaranah al-wahyi lidzalika, dengan kemungkinan dibarengi wahyu dengan hal itu. Wa yu'addiduhu maroha Abdul Razak Abu Dawud fil Marasil min tariqi Ubaid bin Umar Al-Laisi ahadu kibari tabi'in. Anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar, lamma ra'al adzan, ketika beliau bermimpi tentang adzan, liyukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'al liyukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu lapor kepada Nabi. Saya mimpi begini wahai Nabi. Fawajadal wahya qad warada bidzalika. Maka Nabi mendapati wahyu juga datang seperti itu. Ya, jadi fama ra'ahu illa adzan Bilal faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka bidzalikal wahyu. Maka ketika Sayyidina Umar cerita, bilang, ya, kamu sudah didahului oleh wahyu. Artinya mimpi soal adzan itu ketika Sayyidina Umar cerita kepada siapa? Kepada Rasulullah, Rasulullah pun menjawab, loh sudah ada wahyunya juga gitu. As-sahu mimma hakada wa widi. Ya, ini lebih sahih dari yang dihikayatkan oleh Ad-Dawawidi. An Ibnu Ishaq, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saat itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril bil adzan, ya, tentang membawa berita tentang adzan. Faqabla an yukhbirahu Abdullah bin Zaid, sebelum dikasih tahu, dikabari oleh Abdullah bin Zaid, wa Umar bisa maniati ayamin, bedanya 8 hari. Artinya gini, Nabi sudah mendapat wahyu tentang adzan, lalu Sayyidina Umar mimpi, Abdullah bin Zaid juga mimpi. Ya, seminggu kemudian cerita itu kepada Nabi, wahai Nabi, saya mimpi begini, saya mimpi adzan. Sayyidina Umar juga cerita kepada Nabi, wahai Nabi, saya mimpi adzan. Nah, kata Nabi, lah wahyunya juga sudah turun, ya, seminggu yang lalu, kata Nabi, begitu ya. Jadi adzan itu jadi riwayatnya begitu ya. Tidak hanya berdasarkan dari mimpi Sayyidina Umar dan Abdul bin Zaid, tapi juga Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, awalnya Nabi itu tadi yang balik lagi ya ke hadis, Nabi ingin membuat kayu, 2 kayu batang kayak kentongan, dipukul supaya orang-orang kumpul untuk sholat. Fa'uriyah, maka ini ya diperlihatkanlah dalam mimpinya Abdullah bin Zaid Al-Ansori. Summa bin Banil Haris, ya, lalu dia itu selain Al-Ansori, dia itu dari suku Bani Haris. Ibn Khosraj khosabatain, ya, ada 2 batang kayu, finnaum, dalam mimpi. Faqala inna hataini, bahwa 2 kayu ini, batang kayu ini, kentongan ini, lanahwun, itu seperti mimma yuridu, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila ala tu'adzinuna lis-shalah, apakah sebaiknya kamu enggak adzan saja untuk sholat daripada memukul kentongan gitu, daripada memukul kayu ini untuk mengumumkan waktu sholat. Fa'ata, lalu Abdullah bin Zaid ini mendatangi, ya, sowan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina istaiqadha, ketika bangun tidurnya. Fadzakara lahu dzalika, maka cerita Abdullah bin Zaid, wahai Rasul, tadi malam saya bermimpi. Ya, saya bermimpi ada 2 batang kayu. Seperti engkau kepingin waktu sholat dipukul itu 2 batang kayu. Nah, lalu di dalam mimpi itu saya dijawab, ala tu'adzinuna, lebih baik adzan, enggak usah mukul kentongan. Fa'amaro, akhirnya memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Akhirnya Nabi memerintahkan, ya sudah, sekarang kalau untuk manggil orang sholat itu adzan gitu.
Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Atha bin Yazid Al-Laitsi an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza sami'tumun nida jika kalian mendengar adzan fakulu maka katakan mislama yaqulul muadzin seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu ya, sama seperti yang dikatakan oleh muadzin. Nanti ada lanjutannya yang hayya 'alas shalah tadi. Wa hadatsani an Malik an Sumayyin maula Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Shalih As-Samman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal. Andai saja orang-orang itu tahu ya pahala yang terdapat di dalam adzan, pahala yang terdapat di dalam shaf awal, sumalam yajidu, lalu ketika mereka berebut ingin adzan, berebut ingin shaf awal, lam yajidu, enggak kebagian, illa an yastahimu alaih, kecuali mereka itu akan apa? Mengundinya, bikin undian. Enggak bisa, saya yang harus dapat shaf awal, diundi dulu, berebut. Ya, kayak berebut undian mobil. Ya biasanya kan kalau ada undian kan rame. Misalnya nih ada gerak jalan, undiannya hadiahnya motor. Rame ya yang ikut. Ya, undian gerak jalan dapat mobil. Ya, rame kan yang ikut. Nah, seandainya orang tahu hadiahnya shaf awal itu berapa besarnya, pasti rebutan shaf awal bahkan sampai rela mengadakan undian. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ya, karena pakai lau kalimatnya ya. Jadi nggak ada yang tahu, akhirnya ya nggak ada yang undian, ya soft awalnya sepi-sepi aja. Lastahamu, kalau mau mereka mengadakan undian pasti mereka akan mengundi. Walau ya'lamuna ma fi tahjir, seandainya mereka mengetahui apa di dalam tahjir. Tahjir itu apa? At-tabkir ila sholah, yaitu berangkat awal waktu untuk sholat. Ya, tahjir itu apa? Berangkat awal waktu untuk sholat. Lastabaku ilaih, pasti mereka akan balapan. Istabaku apa? Berlomba-lomba. Ilaihi menuju berangkat awal untuk sholat. Walau ya'lamuna ma fil atamah, seandainya mereka mengetahui pahala yang ada di dalam atamah. Atamah itu apa? Sholat isya. Ya, jadi dahulu nama sholat isya itu al-atamah. Al-atamah, sholat isya. Artinya kan ada tuh di hadis tuh di kitab Sawi ya, di Hasyiah Sawi. Ya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma syatrul lail. Barang siapa sholat isyaknya jamaah, maka seolah-olah dia mendapat pahala qiyamul lail setengah malam. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qoma laila kullah. Maka barang siapa sholat subuhnya jamaah, isyaknya jamaah, subuhnya jamaah, berarti dia mendapat pahala qiyamul lail semalam penuh. Ya, makanya ini hadisnya. Walau ya'lamuna ma fil atama was subuh, seandainya orang-orang mengetahui pahala sholat isyak jamaah, sholat subuh jamaah, la atau huma, pasti orang-orang akan datang memenuhi sholat isyak dan sholat subuh, walau habwan, meskipun datangnya itu ngesot. Saking pengennya dapat pahala, ngesot aja nggak apa-apa saya, gitu. Artinya kan apa ya? Orang bakal bekerja keras untuk mendapatkan sholat isya, untuk mendapatkan sholat subuh, karena apa? Saking besarnya hadiah yang Allah kasih, gitu. Wa hadatsani an Malik anil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub an abihi wa Ishaq bin Abdillah annahuma akhbarahu, ya, annahuma sami'ah, bahwa keduanya mendengar Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza suwiba fis shalah bis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun, ya, jika dipanggil panggilan untuk sholat fala ta'tuha, jangan datangi sholat, wa antum tas'auna, sedangkan kalian itu sambil apa? Berlari. Ya, enggak boleh lari ya, menuju sholat itu enggak boleh lari. Wa'tuha, tapi datangilah sholat. Wa alaikumus sakinah, dan selalulah kalian itu dalam kondisi yang tenang. Fama adraktum fasallu, maka apapun yang kalian dapati, misal sudah rakaat kedua, misal sudah rakaat 3, fasallu, ya sudah ikut aja. Wa ma fatakum, dan yang terlewat, ya kelewatan 1 rakaat, kelewatan 2 rakaat, fa'atimu,
sempurnakan, selesaikan ya. Fa inna ahadakum fi sholatin, karena apa? Karena sesungguhnya setiap satu daripada kalian fi sholatin itu nilainya dihitung pahala sholat ya. Dia dinilai dia sedang berada di dalam sholat, berarti berpahala ya. Maka nayak midu ilas sholat, selama dia bermaksud menuju sholat. Jadi kita jalan dari rumah menuju ke masjid, kan niatnya sholat itu ya, niatnya ikut jamaah, itu dihitung pahala sholat sudah, padahal belum sholat ya. Padahal apa? Belum sholat, tapi masih hatinya mau jalan saja ke masjid, itu sudah mendapat pahala sholat. Menunggu sholat saja ya, nungguin sholat subuh masih jam 2 misalnya, dia wiritan jam 3 wiritan, ngapain? Nungguin sholat subuh, berarti dia dapat pahala sholat, dia seolah-olah berada di dalam sholat. Nah itulah makanya ada hadis apa? Niyatul mukmin ablaghu min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih nyampe duluan daripada amalnya. Yaitu apa? Ya ini apa? Orangnya belum sholat, tapi niatnya udah nyampe, niatnya udah kayak sholat. Ya. Jadi niatul mukmin ablaghu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih nyampe duluan daripada amalnya. Jam 3 kan belum sholat subuh. Belum sholat subuh. Tapi pahalanya dia kalau nungguin sholat subuh, seolah-olah dia berada dalam sholat subuh. Dia sudah berpahala. Berarti bayangkan kalau duduk jam 3 nungguin sholat subuh, jam 3 sampai jam 4. Dalam durasi 1 jam dia terhitung sholat. Ya, itu. Wahadasani an Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abi So'ah al-Ansari thummal Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Abbas Sa'id al-Khudri qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Saya lihat-lihat kamu itu seneng sama kambing, wal badiyah seneng di gunung-gunung ya, karena buat cocok ya buat ternak kambing ya, lokasinya di pinggir-pinggir gunung. Fa idza kunta fi ghanamika, kalau kamu berada di kambingmu, maksudnya berada di kandang itu ya, peternakanmu, au badiyatika atau di pegununganmu, fa'adzanta bis shalah, lalu kamu azan waktu sholat, farfa sautaka, maka keraskanlah suara kamu binida dengan panggilan azan. Fa'innahu, maka sesungguhnya keadaan, la yasma'u, tidaklah mendengar, mada sautil muadzin, sepanjang suaranya muadzin terdengar. Misal nih adzan terdengar sampai jarak 2 km. Nah, adzannya terdengar sampai jarak ratusan meter. Jinnun, ada jin yang mendengar, misalnya adzannya di pegunungan gitu. Wala insun, atau manusia yang dengar dari ratusan meter. Wala syai'un, atau apapun, syai'un, mau pohon, batu, hewan, illa syahidalahu yaumal qiyamah. Enaknya dia menjadi saksinya untuk si muadzin pada hari kiamat. Artinya gini, ya Allah, saya dengar si fulan itu azan. Jin itu juga bersaksi, ya Allah, saya dengar si fulan azan. Batu ngomong, ya Allah, saya dengar fulan azan. Pohon ngomong, ya Allah, saya dengar si fulan azan. Ya, jadi berapa makhluk Allah itu ya yang mendengar suara adzan itu nanti menjadi apa? Mendukung dia, membela dia, karena apa? Orang itu terdengar adzan. Makanya jin syaitan tidak mau mendengar adzan, dia akan kentut kalau lagi adzan, sengaja bikin keributan supaya apa? Supaya telinga syaitan tidak mendengar adzan. Ya, supaya telinga syaitan apa? Tidak mendengar adzan, dia sengaja mengeluarkan suara berisik. Dia nggak mau jadi saksi yang mendukung untuk orang tadi. Kan nanti orangnya dapat keuntungan nanti di akhirat. Qala Abu Sa'id, sami'tuhu, saya dengar hadis ini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadatsani an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-shalah. Lah ini hadisnya ya. Apabila dipanggil untuk salat yaitu adzan, adbar syaiton, berpaling syaiton,
kabur ya, lari ya. Lahu durotun, bagi syaiton itu kentut, durot ya, suara kentut. Hatta la yasma'an nida, intinya sehingga dia mengeluarkan kentut supaya dia tidak dengar adzan. Ya, fa idza qudiya an-nida akbala. Kalau selesai adzan baru dia balik. Hatta idza suwiba bisolah adbaro, sehingga ketika ditaswib atau qomat dia kabur lagi, pergi lagi. Hatta idza qudiya tasbib akbala, tapi ketika qomatnya selesai datang lagi. Hatta yakhtiro bainal mar'i wa nafsih, sehingga menimbulkan khotir, menimbulkan kerentek hati antara orang dan jiwanya. Yaqulu, maka ketika orangnya sholat, seton datang masuk tuh. Hatinya bikin khotir, hatinya diganggu sama seton. Sampai apa? Yaqulu udkur kada. Nah, ketika adzan nih, kita sholat nih udah Allahu Akbar, diingetin duit, diingetin kunci yang hilang ya. Kunci yang hilang itu ketemunya kapan? Pas sholat. Duit yang lupa naro itu ingetnya pas sholat ya. Itu setan itu yang bikin inget itu ya. Wah, duit Anda tadi Anda taruh mana ya? Sholat baru ingat. Pas gak sholat gak ingat. Oh iya, ada di jaket waktu itu kayaknya ya. Itu setan yang bikin khotir ya. Yang bikin khotir di orang itu begitu. Kada lima lam yakun yadkur. Diingetin semua yang tadinya dia nggak inget. Hatta yadhallar rajul, ya, sampai terus menerus si lelaki in yadri kam sholat. Akhirnya sholatnya kelewat, nggak tahu ini udah berapa rokaat sholatnya ini ya. Sampai lupa sholatnya, nggak inget rokaatnya berapa kali. Dibikin linglung ya sama syaitan. Wa hadatsani an Malik an Abi Hazim bin Dinar an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anhu qala sa'atani yuftahu lahuma abwabu sama ya. Jadi doa ketika ini kabul. Ya, 2 waktu ini pintu langit dibuka. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuhu, dan sedikit sekali orang yang berdoa turaddu ditolak da'watuhu, doanya ketika ini pintu langit dibuka. Kapan? Hadratun nida dis-shalah. Ya, ketika panggilan, hadirnya panggilan sholat. Ya, itu antara adzan dan iqamah. Kalau di hadis lain ya, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak sama Allah Ta'ala. Jadi hadir panggilan sholat itu berdoa. Wasoffu fisabilillah, dan barisan jihad. Sof untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Itu doa kabul. Ya, ketika umat Islam barisannya ketemu dengan barisan orang kafir. Wasu'ilan Malik an-nida yaumal jum'ah, dan Imam Malik ditanya tentang adzan hari Jumat. Hal yakunu qabla an yahilal waktu, apakah adanya sebelum masuk waktu? Faqala la yakunu, tidak ada adzan illa ba'da an tazula syamsu, kecuali setelah tergelincir matahari. Wa su'ila Malik an tasniyatil adzan wal iqamah, ya, dan ditanya Imam Malik tentang mendua kalikan adzan dan iqamah. Wa mata yajibul qiyam 'alan nas, dan kapan wajib berdiri orang-orang. Hina tuqaumu, ketika qomat. As-sholatu, ya, diiqamahkan sholat. Faqala lam yablughni fin nida wal iqamah, tidak sampai berita kepadaku di dalam azan dan iqamah illa ma adraktu nasa alaih, kecuali apa yang aku dapati orang-orang, yaitu para sahabat tabi'in atasnya. Fa amal iqamatu, maka sedangkan iqamah fa innaha la tusanna, kalau iqamat enggak 2 kali, 1 kali aja. Wa dzalika alladzi lam yazal alaihi ahlul ilmi, dan itulah yang senantiasa ahli ilmu bi baladina, di negeri kami. Wa ma qiyamun nas, kapan kita berdiri? Ya, berdiri nungguin sholat itu kapan? Ya, hina tuqamu sholah, ketika qomat sholat. Fa inilam asma fi dzalika, karena saya enggak mendengar kabar dalam hal itu, bihadin, dengan batasannya, yuqamu lahu, yang dia berdiri. Illa anni ara dzalika ala qadri taqatin nas, kecuali sesungguhnya aku melihat itu menurut kemampuan orang-orang. Fa inna minhum mustaqil, karena sesungguhnya di antara orang-orang ada yang berat, yang punya penyakit, kakinya sakit, badannya sakit. Wal khafif, ada yang orangnya ringan, badannya semangat. Wala yastati'una an yakunu karajulin wahidin, dan mereka tidak menjadi sama seperti satu orang lelaki.
Wa su'ila Malik, ditanya lagi Imam Malik an qaumin hudurin, atas kaum yang hadir. Aradu an yajma'ul maktubata, mereka ingin menjamak salat wajib. Fa aradu an yuqimu, maka mereka ingin iqamah wala yu'adzinu, tapi mereka enggak adzan. Qala Malik dzalika mujziun anhum, maka mereka dikatakan oleh Imam Malik cukup. Jadi kalau ingin jamaah enggak adzan enggak apa-apa, qomat doang gitu ya. Wa inna ma yajibun nida, sesungguhnya wajib adzan. Jadi kalau sholatnya di rumah atau di mana gitu ya, di luar jamaah, apa di masjid ya, itu hanya iqamah saja, kata Imam Malik cukup. Wa inna ma yajibun nida, yang sesungguhnya wajib adzan fi masajidil jamaat, ya di dalam masjid-masjid yang dipakai jamaah. Alati tujma'u fiha shalah, yang di jamak ya, dikumpulkan di sana untuk sholat. Wa su'ila Malik, dan ditanya Imam Malik an taslimil muadzin alal imam, atas salamnya muadzin terhadap imam, wa du'aihi iyahu, dan doanya ya muadzin iyahu kepada imam li sholat, untuk sholat. Wa man awalu man sulima alaih, dan siapakah yang disalami pertama kali kepadanya. Faqala lam yablughni, tidak sampai kabar kepadaku, anna taslim karena fi zamanil awal, di zaman yang lalu. Qala Yahya wasuila, dan ditanya lagi Malik an muadzin, seorang muadzin adzana liqaumin, yang adzan untuk kaum. Sumantadoro, lalu dia menunggu, hal ya'tihi ahadun, apakah ada yang satu orang datang. Falam ya'tihi ahadun, ya ini adzan enggak ada yang datang jamaah, sepi kampungnya, udah nungguin enggak ada yang datang sholat. Falam ya'ti ahadun fa aqama shalah, ya udah qomat aja lah, enggak ada yang sholat katanya. Wa shalla wahdahu, dan sholat dia sendirian. Sumaja'an nasu, dia habis sholat, orang datang. Bada'an farogo, setelah dia selesai. Ayu idus sholat ma'ahum, apakah dia ngulangi sholat? Qala la yu'idus sholat, kata Imam Malik, gak usah ngulangi sholat. Wa man ja'a ba'da insirafihi, barang siapa datang setelah dia selesai, fal yusalli li nafsihi wahdahu, maka ya dia sholat untuk dirinya sendiri. Qala Yahya wasuila, ditanya lagi Malik, Imam Malik an muadzin, seorang muadzin adzana liqaumin. Muadzin adzan. Ya, dia satu kampung, ya dia adzan. Ya, summa tanafala, habis adzan salat sunnah. Fa aradu an yusallu bi iqamati ghairihi. Maka jamaah itu ingin mendirikan salat. Tapi yang qomat bukan si muadzin, orang lain suruh qomat. Faqala la ba'sa bidzalika iqamatuhu. Tak masalah yang qomat itu yang muadzin, wa iqamatu ghairihi sawaun, atau yang qomat orang lain yang enggak adzan, bebas saja yang qomat siapapun gitu. Qala Yahya qala Malik lam tazali subhu yunada laha qabla al-fajr. Senantiasa waktu subuh itu dipanggil adzannya sebelum fajar. Fa amma ghairuha minas sholawat, sedangkan selain sholat subuh di antara sholat 5 waktu, fa inna lam naroha, maka sungguhnya kami tidak memandangnya, yunadalah dipanggil adzan untuk sholat selain sholat subuh, illa ba'da an yahilla waktuha, kecuali setelah masuk ya, yahilla itu masuk waktuha, waktunya. Jadi kalau subuh ya kan ada adzan pertama ya, masih ada adzan sebelum subuhnya ya. Tapi kalau duhur jangan, nanti jam 10 adzan. Adzan apa? Adzan duhur katanya. Enggak boleh ya. Wa hadatsani an Malik annahu balaghahu anal muadzin, bahwa seorang muadzin jaa ila Umar bin Khattab. Yu'dzinuhu, ya mengumumkannya, memberitahunya kepada Imam Sayyidina Umar di salati subuh, untuk salat subuh. Fawajadahu naiman, Sayyidina Umar tidur masih. Faqala, maka kata si muadzinnya yang bangunin Sayyidina Umar, as-salatu khairum minan naum. Fa'amarahu Umar, akhirnya kalimat as-salatu khairum minan naum diperintahkan an yaj'alahu, untuk meletakkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Jadi ini asal usulnya ya. Kenapa subuh kok ada kata-kata apa? As-salatu khairum minan naum. Nah, udah kamu taruh tuh salat subuh, as-salatu khairum minan naum fi nida'is subuh, dalam adzan subuh. Wa hadatsani Yahya an Malik an amihi Abi Suhail bin Malik an abihi an qol ma'arifu syai'an, aku tidak mengetahui sesuatu pun, mimma adraktu alaihi nas, daripada apa yang aku dapati di atasnya orang-orang, illa nida bis shalah, kecuali panggilan salat. Wa hadatsani an Malik an Nafi' anak Abdullah bin Umar sami'al iqamah, beliau mendengarkan qomat,
Wa bil Baqi, beliau sedang di makom kuburan Baqi. Fa asra al masya, maka beliau cepat-cepat berjalan ilal masjid, ke masjid. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.